Hanya gara-gara tak mau mencetak tugas sekolah, seorang siswa SD dikeroyok 5 temannya hingga tewas. Video penyerangan mobil berisi ibu dan 2 balita oleh sejumlah oknum supporter bola Bobotoh viral di media sosial dan dihujat warganet. Halo pemirsa Persija Jakarta ini akan menghadapi Selangor FC dalam perebutan gelar juara di partai final. Laga derby serumpun malam ini. Pemirsa, saya Rosalin Joanna menyaksikan seputar iNews Siang. Selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap warga negara Indonesia atau WNI yang menggunakan visa ziarah untuk berhaji. Sebanyak 37 orang diamankan saat miqat di Masjid Bir Ali, Madinah. Sebanyak 37 WNI asal Makassar ditangkap di Madinah saat ingin berhaji dengan menggunakan gelang haji dan ID card haji palsu. Polisi juga menangkap pengemudi dan kernet bus rombongan yang berasal dari Yaman. Ke-37 WNI ini diketahui terbang dari Indonesia ke Doha lalu ke Riyadh dan ditangkap di dalam bus saat dalam perjalanan. Ada 37 warga negara Indonesia tertangkap oleh aparat keamanan Arab Saudi. Di antara adalah 16 perempuan dan 21 orang laki-laki. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu. Dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Hingga saat ini, 37 WNI yang diamankan masih dalam pemeriksaan. Dari Mekah, Arab Saudi, Fahmi Firdaud Naswar iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, konvoi puluhan ribu bobotoh menyambut kedatangan tim Persib Bandung yang menjuarai Liga 1 Indonesia dinodai oleh perilaku tidak terpuji sebagian supporter. Sejumlah supporter memecahkan kaca mobil yang berplat B yang terjebak di tengah-tengah konvoi. Peristiwa tersebut pun viral di media sosial. Mobil gua dihancurin, gua orang Bandung. Tidur, ketakutan dua-duanya. Lihat, mobil saya hancur gara-gara bobotoh. Seorang ibu histeris saat mobil yang ditumpanginya tiba-tiba diserang sekelompok bobotoh supporter Persib yang tengah melakukan konvoi kemenangan Persib. Jawab, gua nggak terima. Lihat, anak saya lagi tidur. Tak hanya membuat kaca mobil pecah, penyerangan juga membuat 2 anak balita yang ada di dalam mobil ketakutan. Lihat, kita ini orang Bandung ya. Sang ibu yang mengaku warga Bandung kecewa jadi sasaran penyerangan hanya karena plat mobilnya B. Anak bobotoh, siapa yang mau bertanggung jawab ini? Diketahui, mobil yang ditumpangi ibu dan 2 anak ini terjebak di tengah konvoi ribuan bobotoh Jumat malam usai laga kemenangan Persib di Liga 1 Indonesia. Mobil gua dihancurin, gua orang Bandung. Aku suka bahkan kemarin malam ada yang perusakan yang plat B itu Pak kepada kepolisian ada perintah khusus. Udah saya sampaikan, jangan ganggu lagi. Tunjukkan bahwa kita bobotoh yang tertib, bobotoh yang terbaik. Tidak hanya jumlah tapi juga kita menjaga keamanan dan juga kita tidak perlu merusak lagi. Konvoi puluhan ribu bobotoh berlangsung hingga Sabtu siang. Arak-arakan tim Persib dan ribuan bobotoh itu dimulai dari Jalan Pasteur dengan menggunakan bus bandro Sabtu siang, melewati ruas Jalan Pasteur, Jalan Surapati, dan berakhir di Gedung Sate, Kota Bandung. Puluhan ribu bobotoh dan warga Kota Bandung merayakan kemenangan tim kebanggaan mereka setelah 10 tahun menantikan juara Liga Indonesia.
Ribuan personil polisi disiagakan di setiap jalur yang dilintasi rombongan tim Persib saat melintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita ke informasi pemirsa terkait Persija Jakarta yang akan menghadapi Selangor FC dalam perebutan gelar juara di partai final laga derby serumpun pada malam ini. Dan sudah ada Pak Ayu Pratiwi di Jakarta International Stadium. Baik rekan Ayu, bagaimana persiapan jelang laga nanti malam? Silahkan dengan laporan Anda. Iya, Ocha dan juga pemirsa, jelang pertandingan final dari Persija Jakarta melawan Selangor FC, sejumlah persiapan memang sudah dilakukan. Di antaranya sudah ada persiapan untuk para petugas yang nantinya bertugas di pintu gate masuk dan juga persiapan ataupun kesiapan untuk dari lapangan yang nantinya akan menjadi panggung untuk mengetahui siapa yang nantinya akan menjadi juara. Dan persiapan di lapangan sendiri meliputi tadinya sudah ada pemotongan rumput, kemudian sudah ada penyiraman dari rumput yang tujuannya agar membuat kondisi lapangan yaitu permukaan rumput menjadi lebih licin sehingga nantinya bola bisa melaju dengan lebih kencang. Dan adapun memang nanti untuk pintu gate masuk, para penonton yang akan menyaksikan langsung bisa mulai berdatangan ke Jakarta International Stadium itu pada jam 15.00 atau lebih tepatnya di jam 3 karena nantinya sebelum gelaran pertandingan final dari Persija Jakarta melawan Selangor FC nantinya akan ada pertandingan dari PSIS Semarang melawan Sabah FC yang akan digelar pada jam 16:30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan nantinya setelah itu barulah akan ada gelaran pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu yaitu dari Persija Jakarta melawan Selangor FC di jam 19.00. Dan nanti mari kita saksikan secara bersama-sama pemirsa apakah dalam laga persahabatan ini Indonesia akan menjadi juara ataukah malah Malaysia. Demikian kembali ke Ocha. Baik, terima kasih banyak rekan Ayu Pratiwi telah melaporkan langsung dari Jakarta International Stadium. Selamat bertugas kembali dan salam olahraga. Baik pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, terhitung 1 Juni kemarin LRT Jabodebek mulai menerapkan tarif normal bagi para penggunanya. Dan dengan diberlakukannya tarif normal pemirsa, tarif yang dibayarkan oleh pengguna naik dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk 1 kilometer pertama perjalanan. Dan berikut laporan Amri Narida. Ya pemirsa, terhitung 1 Juni 2024 LRT Jabodebek menerapkan tarif normal bagi para penggunanya. Hal ini ditetapkan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor 67 tahun 2023. Sebelumnya diketahui sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024 LRT Jabodebek menerapkan tarif promo dengan skema yakni Rp3.000 untuk 1 kilometer pertama dan tarif maksimal adalah Rp10.000 untuk penggunaan di luar jam sibuk dan juga tarif maksimal Rp20.000 untuk penggunaan di jam sibuk seperti pada pukul 6 hingga 9 pagi dan juga penggunaan pada pukul 4 sore hingga 8 malam. Namun terhitung 1 Juni 2024 tarif normal ini sudah mulai diberlakukan yakni untuk 1 kilometer pertama ini ada kenaikan biaya dari Rp3.000 menjadi Rp5.000. Meskipun untuk tarif maksimal ini masih sama yakni Rp10.000 untuk penggunaan di luar jam sibuk dan juga Rp20.000 untuk penggunaan di jam-jam sibuk. Dan terkait dengan penerapan tarif normal ini memang menuai respon yang bervariasi dari penumpang. Sejumlah penumpang mengaku keberatan dengan adanya penerapan tarif normal karena pengeluaran mereka untuk menggunakan LRT apabila diakumulasikan dalam 1 bulan ini bisa meningkat jauh lebih banyak dibandingkan ketika masih tarif promo. Mereka pun juga mempertimbangkan untuk beralih ke transportasi yang lain seperti KRL ataupun juga Transjakarta karena dinilai lebih terjangkau. Sementara itu sejumlah penumpang mengaku tidak keberatan dengan adanya penerapan tarif normal, namun mereka berharap agar penerapan tarif normal ini juga diiringi dengan adanya penambahan fasilitas agar memberikan kenyamanan bagi mereka. Dari Jakarta, Amri Narida, Jakarta Samsa, iNews melaporkan. Pemirsa, balapan go-kart elektrik yang akan memacu adrenalin Anda bisa menjadi salah satu alternatif libur akhir pekan ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama seputar iNews Siang. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, apakah Anda sudah memiliki agenda untuk mengisi libur akhir pekan ini? Nah, jika belum, tak ada salahnya untuk mengajak keluarga ke arena balap go-kart elektrik.
Mengemudi go-kart elektrik bisa menjadi liburan yang seru sekaligus memacu adrenalin di lintasan sirkuit indoor berstandar internasional. Halo pemirsa, sudah masuk akhir pekan, saatnya kita melakukan aktivitas seru dan juga menyenangkan. Kali ini cukup menantang untuk saya karena saya akan mencoba bermain go-kart elektrik di arena yang sudah bertaraf internasional. Dan uniknya untuk lokasi sirkuit berada di dalam sebuah mall. Kira-kira seperti apa keseruannya? Ayo ikut. Di sirkuit go-kart ini Anda bisa menjajal mesin pacu go-kart bertenaga elektrik dengan kecepatan maksimal hingga 70 km per jam. Tapi untuk pengunjung pemula, Anda bisa menjajal go-kart dengan kecepatan sedang yang cocok untuk pemula dan anak-anak. Nah, sebelum menjajal lintasan go-kart ini, kita diajak untuk melihat rekaman video tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat bermain go-kart untuk menghindari kecelakaan. Setelah itu, baru deh kita memakai jaket dan helm khusus. Bisa dibilang sirkuit go-kart elektrik ini baru beroperasi, namun sudah menyedot antusiasme pengunjung. Go-kart ini merupakan entry level dari setiap balapan mobil sebenarnya. Nah, Indonesia kekurangan nih go-kart yang proper. Jadi kita hadirkan di dalam mall supaya kita bisa menjaring bibit-bibit yang lebih banyak. Kita ada 3 kelas beginner, advance, dan pro. Semua pemain wajib mulai dari beginner, mau pembalap nasional, mau pembalap internasional, semua yang main di sini pasti start dari beginner. Ya, saya baru pertama datang ini seru banget sih, kata saya mah. Go-kartnya keren lah, handlingnya juga enak, kecepatannya juga enak, tracknya juga lumayan mulus gitu. Ya seru lah, price point segini wajib cobalah. Anda tertarik memicu adrenalin mengendarai go-kart elektrik? Siapkan uang mulai dari Rp150.000 hingga Rp325.000 sesuai dengan tingkat kelas go-kart yang Anda inginkan. Dari Jakarta, Yasmin Atania dan Yudi Richard, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, layaknya mal, Plaza Kambing Kurban di Sidoarjo, Jawa Timur diserbu warga. Tak hanya berbelanja, pemirsa lebih nyaman, ini para pembeli juga bisa mendapatkan ratusan hadiah yang menarik yang telah disiapkan. Layaknya pusat perbelanjaan, kambing-kambing kurban dipamerkan di kandang yang ditata layaknya etalase toko di Plaza Kambing Kurban Prambon, Sidoarjo. Tempat yang bersih dan tidak berbau, kambing kurban yang dijual juga dijamin kesehatannya. Makanan kambing menggunakan makanan olahan sendiri dan bukan rumput yang bermanfaat bagi kesehatan kambing kurban. Untuk menarik perhatian pengunjung, pengelola Plaza Kambing Kurban menyediakan sejumlah hadiah menarik bagi pengunjung yang membeli kambing kurban. Harga kambing kurban bervariasi, mulai dari harga 2,5 juta hingga 7 juta rupiah. Rumput kayak manual gitu, ndak. Kita pakai pupuk organik seperti fermentasi sendiri gitu. Jadi bahan-bahannya kita alokasikan yang bagus-bagus seperti itu. Nanti jatuhnya akan ke kambingnya gitu. Kambingnya itu bisa menjadi gemuk, terus kondisi kandang juga tidak bau seperti itu. Karena tempatnya yang bersih, kami yang gemuk juga harganya terjangkau. Dan juga sangat terpercaya. Saya sudah beberapa kali beli di sini dan alhamdulillah cocok dengan saya. Juga ya cocok. Pengelola juga menawarkan perawatan kambing dan biaya kirim gratis bagi pembeli. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, semasa piknik kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Digelar hingga 2 Juni 2024, kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara 2024 ini dikunjungi oleh Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio. Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio mengapresiasi acara semasa piknik yang diadakan di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kegiatan yang masuk dalam Karisma Event Nusantara ini menghadirkan ratusan tenan dengan ragam produk UMKM. Kegiatan ini diyakini dapat menjadi pilihan alternatif wisata bagi masyarakat dan mampu menggerakkan sektor perekonomian.
Luar biasa sekali kalau kita lihat di sini ada sekitar 200 UMKM ya, jadi kawan-kawan kalau ada di sekitar Jakarta dan sekitarnya atau lagi di Jakarta, kunjungi semasa piknik karena di sini ramai banget dan kalau kita suka dengan kegiatan luar ruang, ini adalah tempat yang terbaik gitu. Kegiatan semasa piknik akan berlangsung hingga 2 Juni 2024 dengan perkiraan perputaran ekonomi hingga 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Vision Plus kembali hadir menyapa para pecinta film tanah air dengan sederet series dan juga film terbaru di tahun 2024 ini. Nah, salah satu judul film yang dirilis pada gelaran Vision Plus Content Showcase Parade 2024 di Hotel Park Hyatt Jakarta. Kita saksikan berikut ini. Vision Plus kembali merilis film terbaru berjudul Kartu Keluarga pada acara Vision Plus Content Showcase Parade 2024 di Hotel Park Hyatt, Jakarta. Kartu Keluarga menjadi film kelima yang dirilis di tahun 2024 ini. Sementara 7 judul film lainnya juga direncanakan akan dirilis pada tahun ini, melengkapi pilihan masyarakat Indonesia. Mereka semua senang bahwa kita membawa banyak sekali variety ke dalam Vision Plus. Kita ada beberapa genre seperti horor, komedi, drama, romance. Jadi memang konsepnya kita akan menyajikan konten untuk seluruh masyarakat dengan berbeda target audiens. Pada rangkaian acara ini, Managing Director Vision Plus Clarissa Tonosudibyo juga memberikan apresiasi kepada para mitra dan pemain yang berkontribusi bersama Vision Plus. Deretan film terbaru yang digarap Vision Plus di tahun 2024 menjadi komitmen Vision Plus untuk terus berinovatif dalam menghadirkan konten yang berkualitas kepada masyarakat. Dari Jakarta, Esra Ambarita dan Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Pemirsa, jangan lewatkan laga final RCTI Premium Sport Derby Serumpun yang akan mempertemukan Persija Jakarta melawan Selangor FC disiarkan langsung di RCTI mulai sore nanti. Dan pemirsa, kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Rosalin Syu bersama tim yang bertugas. Tetap semangat dan sampai jumpa.